Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini gue mau bahas tentang air conditioner. Karena air conditioner ini tentang pekerjaan gue. Jadi sedikit banyaknya gue mau berbagi pengalaman, merekomendasi AC yang patut kalian beli. Yang pertama, langsung aja kita bahas yang dari paling terakhir. Yang pertama gue rekomendasiin kalian beli merek Aqua. Kenapa gue rekomendasi merek Aqua? Karena Aqua itu pertama, yang poin yang plusnya itu dia murah. Bahkan dia ada yang di harga 1.800.000 unit only, dan yang 2.400.000 sudah terima pasang ada dia. Terus kelebihannya lagi, si AC Aqua ini untuk body lumayan bagus, water lumayan bagus, dan emang AC Aqua ini bodinya kecil, pendinginan itu pun agak lama. Cuman untuk kamar ukuran 3x3 udah cukup banget ini AC Aqua. Dan gue nggak bisa berkomentar banyak kalau AC Aqua, soalnya AC Aqua pun kan karena merek baru, dia kan gantinya merek Sanyo. Kalau merek Sanyo gue tahu udah pasti bagus, cuman AC Sanyo itu kan udah lama nggak terbit, sekali terbit lagi kan AC Aqua ini nggak tahu kenapa Sanyo nggak ngejualin AC udah lama, karena mungkin orang taunya AC itu mesin air gitu, kalah tenar sama Daikin dan Panasonic gitu. Dan booming lagi AC Cina kan banyak tuh yang lebih murah lagi gitu, makanya sekarang mereka mengeluarin AC Aqua Japan gitu. Itu menurut gue rekomendasi guys, tapi maaf masih gue ditaruh di posisi 5 karena emang gue belum banyak bisa berkomentar tentang AC Aqua ini. Biarpun di servisan gue AC Aqua itu belum ada yang bermasalah, cuman gue belum bisa berkomentar banyak, jadi gue diposisiin ke posisi 6 aja dulu karena dia termasuk AC yang murah. Yang ke 6 adalah AC Sharp. AC Sharp juga termasuk AC murah juga. Gue nggak tahu kenapa AC Sharp ini sekarang dia bikin produk murah-murah banget. Apa mungkin karena dia mau nyaingin produk-produk Cina atau gimana, gue ngerti. Padahal waktu dulu tuh AC Sharp, merek Sharp itu dari TV, kulkas itu AC Sharp itu bagus-bagus, dan biasanya kalau TV juga dia mereka lebih mahal, dan kalau kulkas pun biasanya mereka lebih mahal. Tapi nggak tahu kenapa nih AC dia bisa ngejual murah gitu, banyak promonya gitu. Kelebihan dari Sharp itu pertama murah, dan terus kekurangannya gue bisa berkomentar kalau ini karena yang AC R22 itu udah nggak ada. Jadi kita bahas aja AC yang baru nih R32. Ini kita bahas semua AC R32 dan non inverter ya. AC R32 non inverter ini gue rekomendasiin karena harganya aja murah, tapi untuk durability-nya AC Sharp biasanya bagus, itu nilai plusnya. Tapi untuk nilai minusnya, untuk kekurangannya adalah AC Sharp ini gampang rawan bocor. Jadi kalau misalkan gue pasang itu biasanya agak gue miringin dikit, sesenti atau setengah senti. Pasti gue miringin dikit ke pembuangannya di kanan atau di kiri. Nah kita miringin di situ biar dia nggak rawan bocor. Bisa kalau nggak dimiringin atau kita pasang rata aja, apalagi kita salah miringnya, itu bisa dia rawan bocor ya, bocor air. Kan gak enak juga waktu tidur bocor air, tes dikit-dikit servis, itu kan makin biaya juga gitu. Makanya biasanya gua kalau pasangan tuh harus detail, pasti gue miringin karena mereka punya drain penampungan air itu kecil, dan di situ biasanya dia ada styrofoamnya. Itu kekurangan AC Sharp. Nah yang terus di nomor 4, karena lanjut ke nomor 4 ada Sanken. Kenapa lebih gue Sanken bukan Sharp di nomor 3? Karena Sanken itu jarang banget terjadi masalah. Satu, pendinginannya udah pasti bagus. Sanken itu jarang gue temuin pendinginannya jelek. Itu pasti dia dingin banget. Dia lebih dingin dia biasanya sama Sharp yang sekarang. Kita kan bahas yang AC sekarang nih ya, bukan AC yang R22, AC yang R32 semua. Sanken itu bagus, dia yang sekarang udah bagus, bodinya pun lumayan bagus. Kalau yang dulu bodinya mungkin dia kelemahannya di body indoor, dia emang biasanya jelek. Body indoor dia gampang menguning dan gampang retak gitu, gampang patah. Nah kalau si
Sunken sekarang biasanya epapnya bagus, biasanya dia warna biru tuh, kalau di servis juga bersihnya kelihatan gitu. Udah gitu pendinginannya juga bagus Sunken, dan harganya pun dia standar-standar aja sih harganya. Ya kelemahannya itu kalau Sunken bodinya emang kalau yang terdahulu kurang bagus gitu. Kalau yang sekarang ya udah lumayan bagus gitu, makanya gue tempatin di nomor 3 aja lah Sunken. Dan mereka juga produksi nih, kenapa mereka harganya nggak bisa mahal-mahal banget ya, mungkin karena mereka produk Indonesia ya, kayak Aqua, Sharp, Sunken itu produk Indonesia, bikinnya di sini. Cuman lisensinya aja bisa Jepang, misalnya kayak aku Japan gitu, padahal bikinnya di sini. Terus Sunken quality Jepang gitu, ya udah dia biasanya bikinnya di sini, makanya dia bisa murah gitu. Terus ada lagi yang kita lanjut ke AC LG. AC LG ini biasanya desainnya bagus-bagus, bling-bling semua, apalagi di indoornya. Indoor itu biasanya tempered glass gitu kan, terus layarnya digital gitu, tring tring, pas kita nyalain tulilit, keren banget kan gitu kalau AC LG. Cuman yang gua gedeknya sama AC LG ini sekarang kekurangannya nih, AC LG ini kekurangannya di soketnya itu sering kendor gitu, soketnya sering kendor dan itu ngeselin banget gitu menurut gua. AC sebagus itu kadang-kadang soketnya kenapa mereka bikin soket jelek gitu, mereka bikin soket jelek. Dan yang gue sebelnya lagi, soketnya itu buat soket yang paling sering terjadi kendor itu kan sensornya itu kan nyatu ke body. Jadi kalau misalkan kita nyerpis bodinya dibongkar pasang sensornya itu itunya bongkar pasang soketnya, lama-lama kan kendor. Dan menganalisanya kadang-kadang yang belum tahu AC LG itu biasanya susah menganalisanya, karena dia sensornya itu nyatu dengan manualnya. Jadi kalau misalkan kita remote nggak bisa, di manual pun pasti nggak bisa. Beda kayak AC kayak Nexon, kayak Panasonic dan Daikin gitu, biasanya kan dia sensor buat remote. Kalau misalkan nggak bisa di sensor kan udah ketahuan, berarti wah ini mata kucingnya atau sensornya rusak gitu. Tapi di manual bisa, berarti kan rusak hanya di sensor gitu, bukan di modul yang mati total gitu. Kalau di AC lain, kalau di LG Samsung, LG sama Samsung bisa seperti itu, dia hampir sama itu AC LG sama Samsung. Terus kenapa LG bisa gue masukin nomor 3? Karena LG itu pendinginannya bagus dan durability-nya pun bagus dia. Mereka punya kompresor bagus, gue akuin. Biarpun mereka sekarang noise-nya kalau udah berapa tahun itu parah banget, ngung, bunyinya kasar banget kadang. Tapi bukan berarti AC LG itu rusak, enggak. AC LG itu tetap pendinginannya bagus biarpun mesinnya udah berisik. Emang dia karakteristiknya seperti itu AC LG. Tapi gue senang sama AC LG ini, dia mempunyai body yang gak ginian ya, tergantung selera kalian lah. Untuk harga AC LG biasanya emang agak lebih mahal dia, karena mungkin karena misalkan dia punya body yang lebih kekinian, yang lebih elegan, yang lebih bling bling, yang lebih kinyis lihatnya, makanya dia bisa lebih mahal, berani mematok harga yang lebih mahal gitu. Dan untuk AC LG ini kayaknya sih masih made in Indonesia sekarang ini, cuman gue belum kurang banget merhatiin made in mana. Cuman setahu gue kayaknya pabriknya di Tangerang LG. Nah udah, sekarang lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini AC yang paling fenomenal banget, AC yang paling fenomenal dan semua orang pasti bakal tahu apa itu. Daikin orang pasti tahu semua AC Daikin, udah pasti bakal tahu orang Daikin. Orang udah pasti AC apa yang bagus pasti Daikin, AC yang bagus pasti Daikin gitu, pasti orang rekomendasi Daikin. Tapi gua lebih memilih Daikin di nomor 2. Soalnya kenapa? Soalnya Daikin ini udah sering bikin gua susah. Kenapa? Pernah suatu ketika gue masang AC, bongkar pasang AC gue bongkar biasa aja bagus, pas gue pasang lagi ternyata modulnya mati. Itu gue apes banget, padahal itu AC gak gue apa-apain, gue apes banget. Dan akhirnya gue kena ganti modul, dan disitu gue sebenarnya rugi. Dan sebenarnya AC Daikin emang seperti itu, banyak yang gue temuin seperti itu. Dan yang sialan lagi, gue pernah ngerasain bongkar pasang, pas dipasang AC-nya mati total error. Nah
salah satu caranya gimana, gue ganti pakai modul yang universal, karena modul yang aslinya itu mahal banget nih. Modulnya seperti ini nih, model ini udah plus remote. Biasanya di rank harga 150.000, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Ini udah jurus terakhir gua. Kalau misalkan gua udah aslinya udah mati total gitu. Itu kekurangan AC Daikin, dia modulnya rentan gitu. Tapi untuk body mereka bagus, material plastiknya bagus dan nggak mudah menguning gitu AC Daikin ini. Mereka juga punya outdoor bagus, kompresor juga bagus, noise-nya juga bagus ya. Cuman kelemahannya satu itu di modul AC Daikin itu sering bermasalah di modul. Terus gue lanjut ke nomor satu. Kalian udah pasti bakal tahu, kalau misalkan bukan Daikin berarti lawannya sebanding dengan Daikin adalah Panasonic, karena ini udah merek legend banget. Sebelum dia mengadopsi merek Panasonic ini dulunya merek nasional. Cuman mungkin dia karena diakuisisi sama orang lain, mungkin diganti namanya Panasonic. Jadi semua yang bermerek nasional pun berubah menjadi Panasonic. Nah, Panasonic ini AC yang paling gue rekomendasiin banget. Karena apa? Karena AC Panasonic ini AC yang ideal. Maksud gue ideal apa? Mereka semuanya imbang, dari outdoor, indoor itu imbang. Kenapa? Suatu saat kompresor pun jebol, indoornya pun udah jelek kalau si Panasonic ini. Dan mereka punya modul bagus. Yang pertama, modulnya simple, dan kedua, modul itu benar-benar protect. Karena si termisnya mereka itu, termis protectnya dia itu sensitif banget buat membaca kerusakan. Sampai misalkan AC-nya bocor pun dia deteksi, dia bakal timer. Makanya sering AC Panasonic sering timer, AC Panasonic timer gitu. Sebenarnya kalau misalkan AC Panasonic timer itu kita tinggal cari kerusakannya. Kenapa mereka bisa timer gitu? Mereka meminimalisir kerusakan yang lebih besar kalau Panasonic gitu. Contoh misalkan dia timer, ternyata pas kita cek freonnya habis, kosong karena bocor gitu. Mereka akan mematikan sistem. Karena kalau misalkan sistem nggak dimatiin, mereka ibaratnya tadi desainnya nggak seperti itu, mesin jalan terus, kompresor olinya berkurang, olinya ke pompa terus, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kompresor akan jebol. Itu udah sering terjadi sama AC-AC yang proteinnya kurang bagus gitu. Udah sering jebol kompresor akibat pemasangan yang kurang benar gitu. Makanya Panasonic ini bagus. Untuk body gimana? Untuk body dia bagus. Di sini hampir plek-plek dengan Daikin. Dan material pun dia bagus, elastis, nggak gampang menguning. Terus biasanya ada si Panasonic itu dia fan indoornya kenceng-kenceng, speed 1 aja udah kenceng gitu. Dan yang paling gue seneng lagi sama si Panasonic yang generasi baru ini, yang R32 nanometer ini, mesinnya halus sekali, noise-nya hampir nggak ada. Pernah satu ketika gue nunggu kompresor nyala, gue tungguin aja selesai gue masang AC, gue tungguin nih nggak nyala kompresor nih. Jangan-jangan kompresor jebol atau kapasitor mati, karena cuman kipasnya aja yang jalan gitu. Ternyata mesinnya nyala. Pas gue pegang pipanya, ternyata pipanya masih dingin. Berarti kan bagus. Udah gitu panas, cek ampere ini bagus, semua bagus, gue cek semua bagus. Ternyata emang AC Panasonic seperti itu, noise-nya hampir nggak ada sama sekali. Dan yang harus diperhatiin AC Panasonic itu cuma outdoornya itu, body outdoornya itu tipis. Dia kalau misalkan salah pemasangan aja, body outdoornya itu gampang berisik, pek gitu dia. Makanya harus presisi masang bracket luarnya pun harus presisi. Kenapa gue rekomendasiin AC yang lain seperti Samsung, Gree, Das, Changhong dan lain-lain? Karena menurut gue AC mereka dari segi harga dan kualitasnya nggak kurang ideal gitu. Yang paling ideal menurut gue Panasonic.
dan 6 AC yang gue rekomendasi ini yang udah pernah gue temui di lapangan. Ya cukup sekian video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Yang ada pertanyaan silahkan nanya di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.